Museum Abdul Jalil atau yang biasa dikenal dengan Museum Taruna Abdul Jalil merupakan fasilitas gedung yang dipergunakan sebagai sarana perlindungan dan edukasi terkait barang-barang kemiliteran bersejarah di Indonesia. Museum Abdul Jalil terletak di Kompleks Akademi Militer Bagian Angkatan Darat, yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Museum ini menempati bangunan baru dengan gaya arsitektur modern yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter persegi dan luas bangunannya sendiri sekitar 980 meter persegi. Nama Abdul Jalil sendiri merupakan nama seorang taruna Akademi Militer Yogyakarta yang gugur pada tanggal 22 Februari 1949 demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran Sambiloto, Kalasan, Yogyakarta. Museum Taruna Abdul Jalil pertama kali diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1964 oleh Brigadir Jenderal TNI Surono Reksodimijo. Museum ini pertama kali diberi nama Museum Dharma Bakti Taruna. Kemudian dengan perkembangan jumlah koleksi yang bertambah banyak, maka memerlukan ruangan yang lebih luas, sehingga diresmikanlah gedung baru dengan nama Museum Taruna yang diresmikan oleh Gubernur AMN Mayor Jenderal TNI Ahmad Tahir pada tanggal 5 Oktober 1968. Pada tanggal 10 November 1975, museum diresmikan lagi oleh Mayor Jenderal Wijoko Atmodarminto dengan nama Museum Taruna Abdul Jalil. Pada Museum Taruna Abdul Jalil terdapat 2 lantai dengan 7 ruang, yaitu ruang auditorium, ruang Pra Akademi Militer Nasional, ruang AMN atau Akademi Militer Nasional, ruang Akabri atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ruang Akmil, ruang senjata, serta ruang Bakti Taruna. Dan terdapat pula di luar gedung yaitu berupa taman yang berisikan meriam. Pada ruang auditorium sendiri terdapat koleksi film pendek terkait sejarah pendirian Akmil Magelang. Ruang Pra-AMN atau Pra-Akademi Militer Nasional mengisahkan cikal bakal berdirinya Akmil pada zaman kemerdekaan 1945. Di ruangan itu terdapat virtual box untuk membaca sejarah-sejarah masing-masing daerah. Selain itu terdapat tanda-tanda penghargaan Jenderal Urip Sumoharjo, teks himne Taruna dan lagunya, hingga peran atau keterlibatan Taruna di medan pertempuran. Setelah menyusuri ruang Pra-AMN atau Pra-Akademi Militer Nasional, pengunjung akan disuguhi lorong yang tidak terlalu panjang. Ketika pengunjung menginjakkan kaki di lorong tersebut, mereka seolah-olah tengah menginjak ranjau. Barulah kemudian memasuki ruang AMN atau Akademi Militer Nasional. Di ruangan tersebut juga terdapat cerita sejarah mulai tahun 1957 hingga 1966. Selanjutnya ada ruang Akabri, yang mana mengkisahkan sejarah kemiliteran pada tahun 1966 hingga 1984. Lalu pengunjung bisa memasuki ruang Akmil. Di sana pengunjung disuguhkan potret Gubernur Akmil dari masa ke masa. Juga ada sejumlah wajah Sersan Mayor 1 Taruna atau Sermatutar dari tahun 1988 yang memperoleh penghargaan. Di museum tersebut juga terdapat ruang utama yang mana memiliki cerita-cerita sejarah, bahkan dilengkapi dengan koleksi para taruna seperti baju dan perlengkapan lainnya. Bahkan ada juga tempat tidur taruna. Ada juga potret Ibu Upa Kareni, Wira Taruna Akmil sebagai ibu asuh para taruna. Termasuk juga ada barang-barang antik seperti piring dan lain-lain sebagainya. Museum Taruna juga terdapat lorong yang berisi 3 ekor macan yang berada di dalam sebuah kotak kaca. Macan merupakan simbol semangat juang para taruna. Karena itu, selain dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat umum, museum ini didirikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriot bagi taruna. Dan yang menariknya yaitu adalah ruang senjata.
di mana pengunjung akan dibuat takjub dengan ruang tersebut karena menampilkan beragam senjata. Di ruangan tersebut terdapat lebih dari 3.000 senjata, mulai dari meriam, pistol, senjata laras panjang, senjata mesin berat, sembur api, dan lainnya. Selanjutnya ada ruang Bakti Taruna. Ruangan tersebut didominasi foto-foto para alumni yang gugur di medan bakti. Selain itu, tampak pula foto para alumni Akmil yang telah berprestasi dan memiliki pangkat tertinggi dalam karirnya sebagai perwira TNI Angkatan Darat, utamanya yang berhasil menjadi pemimpin nasional. Dan yang terakhir adalah ruang teater, di mana pengunjung dapat menonton perjuangan para tentara negara Indonesia yang berjuang di medan bakti. Setiap ruangan memang disetting ada multimedia untuk menceritakan kisah yang ada sebagai untuk modernisasi. Adita Karya, Mahatma Firya Nagara Bakti. Akademi Militer merupakan kawat candra di muka bagi calon-calon pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI, dan bahkan pimpinan nasional yang terletak di lembah Gunung Tidar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Akademi Militer diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 11 November 1957 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akademi Militer ini merupakan kelanjutan dari Military Academy Yogyakarta. Akademi Militer dipimpin oleh Gubernur Akmil, dijabat seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI dan dibantu oleh Wakil Gubernur Akmil. Untuk kelancaran tugas didukung oleh beberapa unsur antara lain unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, dan unsur pelaksana. Visi Akademi Militer menjadikan Akademi Militer sebagai Center of Excellence yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional dan dicintai rakyat. Misi Akademi Militer 1. Mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian material, penataan pangkalan, melengkapi piranti lunak, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan. 2. Meningkatkan peran 10 komponen pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil didik taruna agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat. 4. Meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan. 5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan teritorial terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. Fungsi organik militer menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan, serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Akademi Militer. Pengkajian dan pengembangan menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan pertahanan insani, material, sistem dan metode, serta pengabdian masyarakat tingkat institusi dan evaluasi pendidikan dan evaluasi kurikulum terhadap penyelenggaraan pendidikan di Akmil. Fungsi utama pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk membentuk perwira TNI Angkatan Darat berkualifikasi sarjana terapan Diploma 4 Pertahanan yang berkualitas dalam sikap, mental kepribadian, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dasar keprajuritan baik taktik dan teknik sesuai kecabangan masing-masing serta kondisi jasmani yang samapta guna mendukung pertempuran. Sebelum mengikuti pendidikan di Akademi Militer, para calon taruna diwajibkan lulus tahapan seleksi yang sangat ketat, meliputi aspek administrasi, mental, ideologi, akademik, kesehatan jasmani dan jiwa, kesetaraan jasmani, dan psikologi yang dilaksanakan oleh panitia daerah dan panitia pusat. Setelah dinyatakan lolos, para calon prajurit taruna melaksanakan pendidikan integratif kemitraan yang diikuti oleh taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian di Resimen Chandra di Muka Akademi TNI. Setelah kurang lebih 3 bulan, pendidikan integratif kemitraan diakhiri dengan upacara wisuda julid sekaligus sebagai momen yang sangat spesial bagi para capakan dengan orang tua maupun keluarga. Setelah menyandang pangkat prajurit taruna, para taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara melanjutkan pendidikan integratif keprajuritan selama 3 bulan sampai menyandang pangkat Kopral Taruna.
Sebelum bergabung dalam keluarga besar Resimen Korps Taruna Akademi Militer, Kopral Taruna harus melalui masa orientasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa soliditas, solidaritas, dan loyalitas pada diri adik asuh kepada kakak asuh. Adapun kecabangan Taruna Akmil antara lain infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, semi, polisi militer, perbekalan anggota, ajudan jenderal, dan penerbang. Kopral Taruna mengikuti pendidikan lanjutan baik teori dan praktek selama 6 bulan. Bagi Kopral Taruna yang memenuhi nilai aspek Tripola Dasar Pendidikan, maka mendapatkan kenaikan tingkat dan pangkat dari Kopral Taruna menjadi Sersan Taruna. Dengan menyandang pangkat Sersan Taruna, para taruna dituntut memiliki karakter juang yang kuat dengan dijiwai dengan disiplin yang keras dan dedikasi yang tinggi guna mewujudkan perwira TNI Angkatan Darat yang tanggap, tanggon, dan terginas yang diaplikasikan dengan latihan Pramuka Yuda. Untuk lebih memperkaya pengalaman dalam membina komunikasi sosial dan kemanugalan TNI Rakyat, Sersan Mayor 2 Taruna dan Sersan Taruna melaksanakan latihan Praja Bakti. Selain itu, Sersan Mayor 2 Taruna dibekali materi kemahiran menembak pratama, latihan menembak senjata kelompok. Untuk membekali pengalaman dan wawasan sebagai komandan tim atau unit, Sersan Mayor 2 Taruna melaksanakan latihan hubungan serta latihan Wiga Yuda sebagai komandan peleton yang merupakan latihan gabungan dengan Sersan Taruna dan Kopral Taruna. Materi kegiatan pengasuhan Taruna disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemauannya. Seperti bidang seni budaya diarahkan terampil memainkan alat-alat musik drum band, genderan, suling cangka lokananta, band Taruna, rampak gendang, dan tarian Nusantara. Guna menambah pengetahuan berorganisasi, maka dibentuk kelompok komando Resimen Korps Taruna. Guna pembentukan karakter sesuai jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, Sersan Mayor 1 Taruna dibekali dengan pelatihan dasar kecabangan perwira, pelatihan dasar para, latihan on the job training atau OJT, latihan integratif Reda Nusantara atau Latsi Kardanus, bergabung dengan Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, dan mahasiswa lain, serta masyarakat setempat. Sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan Tinggi Umum, Taruna Akmil diwajibkan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dengan mengadakan penelitian sesuai dengan prodinya. Adapun prodi-prodi yang tersedia di Akmil antara lain Prodi Manajemen Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Elektro Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, dan Administrasi Pertahanan. Setelah tuntas menjalani seluruh tahapan dan rangkaian pendidikan di Akademi Militer, maka para taruna akan melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan para taruna berhak mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Sebagai kandidat perwira-perwira remaja, sebelum diterjunkan ke medan tugas di seluruh wilayah Indonesia, para perwira remaja Abituran Akmil bersama dengan Taruna Matra Laut akan mengikuti upacara pelantikan penyumpahan perwira yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri, dan resmi dilantik menjadi Letnan II sesuai korps masing-masing. Sekian dan terima kasih.